Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Xiao Yan berjalan ke tingkat ke-6 dari menara penyulingan ki langit yang berkobar. Dia mengamati ruang di menara yang lebih terbuka jika dibandingkan dengan beberapa level sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hatinya, dengan lingkungan dan perlakuan seperti ini, memang layak menjadi tempat yang hanya bisa dimasuki oleh para ahli top dari akademi dalam saja. Ruang tingkat ke-6 cukup besar. Dinding batu di menara berwarna merah jambu tua. Benang panas aneh merembes keluar dari dalam, menyebabkan seluruh tubuh seseorang merasakan perasaan hangat yang rileks. Tempat ini mungkin luas, tapi hanya ada sedikit orang sehingga menyedihkan. Xiao Yan meliriknya. Tempat besar ini hanya memiliki beberapa sosok manusia yang dapat dihitung berdiri di dalamnya. Dibandingkan dengan situasi di atas di mana ada lautan manusia, tidak diragukan lagi ada perbedaan yang seluas itu di surga dan bumi. Kondisi untuk memasuki tingkat 6 sangat keras. Bahkan beberapa ahli di peringkat kuat tidak memiliki kualifikasi semacam itu. Oleh karena itu, memang masuk akal bahwa hanya ada sedikit orang yang hadir. Tatapan Xiao Yan hanya memberi tempat ini pandangan kasar sebelum dia berhenti ragu-ragu dan berjalan ke wilayah dalam di tingkat ke-6. Xiao Yan secara alami mengadopsi rencana untuk melakukan retret dengan datang ke tingkat ke-6 dari menara pemurnian ki langit yang berkobar pada saat ini. Kompetisi besar, peringkat kuat, yang mendekat juga menyebabkan dia merasa sedikit cemas. Mungkin saja karena rasa sakit dan amarah yang disebabkan oleh perubahan kondisi klannya yang memungkinkan auranya mencapai puncak bintang 1 Dowling. Selain itu, dia beruntung bisa menembus 2 bintang Dowling dalam 3 hari pertarungan intens yang padat. Dia masih merasakan tekanan yang cukup besar untuk memasuki 10 besar kompetisi besar peringkat kuat dalam kekuatan ini. Bagaimanapun, 10 besar peringkat kuat saat ini semuanya berada di puncak kelas Dowling. Lin Xiuya, Yan Hao, Liu Qing, dan yang lainnya bahkan berhasil menyentuh sedikit penghalang ke kelas Dowang. Kekuatan seperti itu cukup untuk bersaing dengan para pemimpin dari beberapa faksi di dalam wilayah sudut hitam. Bagaimana ahli peringkat kuat biasa bisa menimbulkan ancaman sekecil apapun bagi mereka. Ada hampir 20 hari lagi sampai dimulainya kompetisi besar peringkat kuat. Rencana Xiao Yan adalah mencoba meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin selama 20 hari ini, meningkatkan peluangnya untuk masuk 10 besar sedikit. Tempat di dalam akademi dalam yang memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kekuatannya secara alami adalah menara pemurnian ki langit yang berkobar. Menambahkan ini ke kualifikasi ekstra yang dimiliki Xiao Yan saat ini, level ke-6 ini secara alami adalah pilihan terbaik. Xiao Yan berjalan perlahan ke daerah yang lebih dalam. Sepanjang jalan, Xiao Yan agak terkejut menemukan bahwa ruang pelatihan di tingkat ke-6 ini jauh lebih indah daripada di tingkat ke-5 sementara jumlah kamar sebenarnya berkurang lebih dari setengahnya. Xiao Yan merenung sedikit tentang ini hanya untuk sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Tidak banyak siswa di setiap angkatan yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini untuk dilatih. Oleh karena itu, tidak diperlukan banyak ruang pelatihan. Xiao Yan secara bertahap memasuki area tingkat ke-6. Tempat ini adalah tempat peristirahatan yang cukup besar. Ada sekitar beberapa lusin sosok manusia di sana. Semua orang ini memiliki aura yang luar biasa. Nafas kuat menyebar dari tubuh mereka dan mengelilingi tempat peristirahatan ini. Jelas, kekuatan orang-orang ini setidaknya bisa berada di peringkat 30 teratas dari peringkat kuat. Beberapa percakapan pribadi tiba-tiba terdengar pelan saat Xiao Yan melangkah ke area peristirahatan. Banyak tatapan yang tampak tenang, tetapi berisi kilatan tajam yang ditembakkan. Akhirnya, mereka berhenti di Xiao Yan yang baru saja memasuki tempat itu. Mereka segera terkejut saat suara lembut yang tidak pasti terdengar. Dowling bintang 2. Sejak kapan seseorang dengan kekuatan seperti ini bisa memasuki level ke-6? Apakah akademi dalam menurunkan kriteria? Petik 2.
Beberapa orang seperti yang diharapkan mulai mengajukan pertanyaan seperti itu. Meskipun Xiaoyan memiliki reputasi yang cukup baik di dalam akademi dalam, setiap orang yang dapat berdiri di sini memiliki reputasi yang menonjol di dalam akademi dalam. Mungkin mereka pernah mendengar nama Xiaoyan, tapi sangat sedikit dari mereka yang pernah melihatnya. Lagi pula, dengan karakter tergila-gila pada pelatihan, mereka jarang pergi dan memperhatikan hal-hal yang tidak terlalu berhubungan dengan mereka. Oleh karena itu, mereka merasa sedikit tidak yakin dan terkejut saat melihat bahwa Xiaoyan benar-benar bisa memasuki tingkat ke-6 dengan kekuatan bintang 2 Douling. Xiaoyan, tentu saja, tidak semua orang tidak mengenali Xiaoyan. Tidak lama setelah Xiaoyan muncul, suara yang mengejutkan tapi akrab terdengar. Sosok Lin Yan segera muncul di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum saat berhadapan dengan Lin Yan. Dia memberi sapaan ceroboh, sungguh tidak terduga bahwa kamu juga ada di sini. Sepertinya kamu benar-benar memiliki hak istimewa yang cukup besar di akademi dalam ini. Anda sebenarnya dapat melangkah ke tingkat ke-6 hanya dengan kekuatan bintang 2 Douling. Saya ingin tahu berapa banyak yang akan iri. Lin Yan tersenyum saat berbicara. Xiaoyan tersenyum, tetapi tidak mengungkapkan komentar apapun karena ini. Anak kecil, kudengar kamu benar-benar menghadapi 15 penantang dan bahkan tidak kalah dari salah satu dari mereka. Sungguh orang yang beruntung. Anda harus berdoa dan bersyukur bahwa orang-orang yang benar-benar kuat itu berlatih dengan getir selama periode waktu ini. Jika tidak, dari cara agung Anda membangun panggung pertempuran Anda pasti akan memiliki beberapa orang yang sulit dihadapi untuk menghancurkan panggung Anda. Lin Yan tidak peduli tentang keheningan Xiaoyan saat dia menepuk punggung yang terakhir dan berbicara. Meskipun Lin Yan telah berlatih di dalam menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, selama periode waktu ini, dia masih mendengar beberapa rumor tentang apa yang terjadi. Aku memang sedikit beruntung. Namun, saya hanya berpikir untuk mengakhiri jumlah penantang yang tak henti-hentinya. Lagi pula, aku juga perlu berlatih, kan? Xiaoyan tertawa pelan. Posisimu memang cukup merepotkan. Saya telah bertahan di posisi ini selama setahun, tetapi bahkan belum menerima satu tantangan pun. Lin Yan tersenyum dan berbicara dengan sikap yang agak sombong. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengangkatnya dan menyapu pandangannya sekali ke area istirahat. Mungkin itu karena Lin Yan telah meneriakinya sebelumnya tetapi ada cukup banyak tatapan yang menatapnya dengan sedikit kejutan. Tampaknya mereka mungkin tidak terlalu akrab dengan penampilan Xiaoyan, tetapi mereka tidak terbiasa dengan nama ini. Meski ada sedikit kejutan, Xiaoyan akhirnya merasa sepertinya ada cukup banyak orang yang sepertinya tertarik dengan penampilannya. Orang-orang di sini adalah orang-orang yang sulit dihadapi seperti yang telah saya ceritakan kepada Anda. Anda harus lebih berhati-hati. Anda dapat menelepon saya jika ada orang yang datang dan menemukan masalah dengan Anda. Saya juga telah berlatih di sini selama periode waktu ini dan sudah lama tidak bertengkar dengan siapapun. Tulang saya gatal setiap hari. Tidak akan buruk jika saya bisa melakukan pemanasan sebelum kompetisi besar. Tatapan Lin Yan melihat sekelilingnya. Dia diam-diam meningkatkan volumenya dan pada dasarnya membiarkan semua orang yang hadir mendengar kata-katanya. Bibir beberapa orang bergerak sedikit mendengar kata-kata Lin Yan. Namun, ketertarikan kecil yang muncul di mata mereka untuk Xiaoyan mundur sedikit. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Lin Yan adalah ahli peringkat teratas dalam 10 besar, peringkat kuat. Hampir tidak ada orang yang berani menyinggung perasaannya bahkan di tingkat ke-6 ini. Terima kasih banyak. Xiaoyan menepuk punggung Lin Xiao dengan lembut. Dia tampaknya memahami tindakan yang terakhir dengan sangat jelas dan segera mengeluarkan senyum lembut terima kasih saat dia berbicara. Hihi, jika tulangmu gatal, kamu bisa pergi dan mencari kakak Liu Qing untuk bermain. Dia juga kebetulan berlatih di sini. Lin Yan sembarangan melambaikan tangannya dan hendak berbicara ketika suara pria yang agak gelap dan lembut tiba-tiba terdengar di daerah tersebut.
Wajah Lin Yan sedikit tenggelam saat dia menoleh dan mengarahkan matanya ke tempat tertentu di area peristirahatan. Dia berkata dengan senyum dingin, "Saya bertanya-tanya siapa orang itu. Ini sebenarnya adalah kecantikan, Yao. Jangan terus-menerus menggunakan Liu Qing untuk membicarakan banyak hal setiap hari. Jika saya bertemu dengannya di kompetisi besar, saya, Lin Yan, hanya akan menyerang tanpa peduli. Jika Anda punya nyali, Anda bisa datang dan bermain sendiri. Aku akan menemanimu kapan saja." Petik 2. Tatapan Xiaoyan mengikuti pandangan Lin Yan dan melihat ke atas, hanya untuk melihat 3 sosok manusia perlahan muncul. Yang pertama adalah seorang pria dengan jubah merah pucat yang memiliki wajah yang agak mirip wanita. Alisnya membawa sedikit ciri feminitas. Selain itu, wajah orang-orang ini menjadi jauh lebih gelap dan serius saat ini karena kata-kata Lin Yan. Orang ini bernama Yao Sheng. Dia dari geng Lin Qing. Dia memiliki perasaan terhadap Liu Fei. Terakhir kali, dia ingin datang dan mencari masalah denganmu setelah mendengar konflik antara kamu dan Liu Fei. Namun, untuk sementara dia dihentikan oleh Liu Qing. Jangan meremehkan orang ini. Meskipun dia terlihat seperti banci, kekuatannya cukup besar, peringkat ke-17 di peringkat kuat. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari Bai Cheng. Sekarang, saya pikir dia seharusnya berada di sekitar bintang Dowling. Lin Yan memiringkan kepalanya dan berbicara sambil tersenyum kepada Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dengan mampu menduduki peringkat ke-17 di peringkat kuat, orang memiliki alasan yang cukup untuk tidak meremehkan pria yang berbicara dengan cara yang agak feminin ini. Dari tampang kata-katanya sebelumnya, jelas bahwa dia tidak bisa dianggap ramah terhadapnya. Sepertinya sebagian besar perasaannya adalah permusuhan. Namun, Xiaoyan tidak terlalu khawatir karena ini. Meskipun pihak lain kuat, dia tidak membuat Xiaoyan merasa sedikit takut. Jika dia benar-benar ingin berdebat dan bertarung, mantan bisa menyerang secara langsung. Bintang 7 Dowling tidak cukup untuk menyebabkan Xiaoyan menjadi babak belur mengingat kemampuan dan kartu kemenangan yang terakhir saat ini. Kamu bisa menjadi sombong sekarang. Kakak Liu Qing akan membuatmu menutup mulutmu yang berisik di kompetisi besar. Yao Sheng, yang memiliki kebencian terbesar terhadap orang-orang yang mengejeknya sebagai kecantikan, berbicara dengan suara gelap sambil memasang wajah hijau. Tatapan gelap dan dinginnya segera beralih ke Xiaoyan di samping Liu Qing saat dia dengan dingin berkata, "Jangan berpikir bahwa itu cukup bagimu untuk mendominasi akademi dalam dengan mengalahkan beberapa ayam dan anjing yang tidak memenuhi syarat. Jika bukan karena kakak laki-laki Liu Qing meminta kami untuk tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu selama periode waktu ini, kemungkinan besar Anda akan kehilangan semua wajah Anda di depan semua siswa di akademi. Bagaimana Anda bisa bertindak dengan cara yang begitu megah?" Petik 2. Xiaoyan merentangkan tangannya dan tersenyum sambil berkata, "Jika kamu pikir kamu memiliki kemampuan, kamu bisa datang dan mengeluarkan tantangan kapan saja. Berisik sekarang tidak menjelaskan kandungan emas dari peringkat ke-17 ini di peringkat kuat." Petik 2. "Haha, kata yang bagus. Takut kakiku." Lin Yan tertawa terbahak-bahak di sampingnya. Mata Yao Sheng berangsur-angsur menjadi lebih gelap dan lebih dingin. Ekspresinya juga menjadi lebih buruk setelah diprovokasi di depan umum oleh seorang siswa baru yang telah memasuki peringkat kuat selama kurang dari beberapa lusin hari. Tatapannya seperti ular berbisa saat menatap Xiaoyan dengan saksama. Dia segera mengambil langkah lambat ke depan. Aura yang kuat tiba-tiba melonjak secara eksplosif dan langsung menyapu seluruh area. "Itu bagus. Aku sudah berjanji pada Fei untuk mengajarimu pelajaran bajingan sejak lama. Anggap dirimu tidak beruntung karena aku bertemu denganmu hari ini." Suara gelap Yao Sheng bergema di tingkat ke-6. Benang-benang niat membunuh yang terkandung di dalamnya menyebabkan atmosfer panas yang membara di sekitarnya berkurang sedikit. Sudut mulut Xiaoyan juga terangkat menjadi senyuman tebal. Dia mengambil langkah maju yang berat. Benang-benang garis retakan kecil dengan tenang menyebar di atas batu yang keras.
Aku akan menemanimu. Area peristirahatan yang luas menjadi sedikit lebih tenang karena aura ganas yang tiba-tiba meletus dari kedua orang itu. Segera, lebih dari 10 sosok manusia di sekitar mereka mundur beberapa langkah sambil memasang wajah yang menunjukkan bahwa mereka akan menikmati pertunjukan. Meskipun seseorang dapat meningkatkan kecepatan latihannya dengan berkultivasi di menara, itu juga sangat membosankan dan membosankan. Mereka secara alami sangat senang menyaksikan aktivitas lucu seperti itu sekarang karena seseorang telah memulai perkelahian. Lin Yan juga kaget saat melihat Xiao Yan yang langsung menerima tantangan Yao Sheng. Dia baru saja akan menghentikan pertarungan saat dia merenung sejenak. Namun, dia tidak berbicara. Meskipun kekuatan Xiao Yan hanya dari 2 bintang Dowling di permukaan, dia jelas tahu bahwa kemampuan bertarung sejati orang ini jauh melebihi level ini. Oleh karena itu, bukanlah hal yang mudah bagi Yao Sheng untuk mengalahkan Xiao Yan bahkan dengan kekuatan sang mantan. Ini juga baik baginya untuk merasakan sedikit kekuatan bertarung dari 20 teratas di peringkat kuat. Lin Yan berpikir dalam hatinya saat dia mundur selangkah. Dia tersenyum saat dia berbicara dengan Xiao Yan. Kirimkan banci ini bergulir dan lihat apakah dia masih berani membuat suara ke arahmu. Xiao Yan tersenyum dan sekali lagi melangkah maju. Tangannya bergetar dan penguasa suan berat yang besar membawa suara tajam dari air mata yang muncul entah dari mana. Xiao Yan melambaikan penggaris yang berat itu dan mengarahkannya ke Yao Cheng dari kejauhan. Niat bertarung di tubuh Xiao Yan melonjak tanpa istirahat dalam situasi seperti ini, menyebabkan ki-nya naik berulang kali. Di bawah aura Xiao Yan yang semakin kuat, wajah beberapa orang di sekitar menunjukkan sedikit keterkejutan saat mereka berbicara dengan tenang di dalam hati mereka. Orang ini memang mirip dengan apa yang dikatakan dalam rumor. Dia memiliki kekuatan bertarung yang kuat yang sama sekali tidak cocok dengan kekuatan di permukaan. Petik 2. Yao Cheng memandangi aura pendakian Xiao Yan yang berulang kali dengan cara yang padat dan dingin. Tangannya berputar dan doki biru tua yang sangat kaya merembes keluar. Mengikuti kemunculan doki biru tua ini, benang kabut menggumpal di sekelilingnya. Dalam sekejap, sekelompok penghalang air yang membawa benang berwarna hitam pekat muncul. Mereka membungkus Yao Cheng dari atas ke bawah. Riak berulang kali beredar di permukaan penghalang air, seperti tubuh bergerak yang berputar tanpa henti. Berhati-hatilah. Inilah keahlian orang ini, tembok air paus terpencil. Ia mengkhususkan diri dalam menghadapi lawan yang kuat secara fisik seperti Anda. Orang ini tampaknya sangat memahami Anda. Serangan pertamanya adalah keterampilan yang menahanmu. Lin Yan mengangkat alisnya dan berbicara dengan keras ketika dia melihat penghalang air hitam pekat yang telah diaglomerasi dan dibentuk oleh Yao Cheng. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia segera mengangguk. Tampaknya orang ini memang memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk menjadi peringkat ke-17 di peringkat kuat. Namun, pihak lain adalah ahli afinitas air. Xiao Yan tidak pernah memiliki sedikit pun ketakutan saat menghadapi lawan dari kedekatan ini. Sudut mulut Xiao Yan terangkat dengan rasa dingin. Benang-benang bibit api hijau yang sangat redup melilit penggaris yang berat saat dirangkul oleh Doki. Dengan dukungan Green Lotus Core Flame, afinitas air biasa Doki hanya akan mampu menampilkan 70% hingga 80% dari kekuatannya di depannya. Apa gunanya bahkan jika kamu mengetahuinya? Yao Sheng tidak cemas meski semua yang ditunjukkan oleh Lin Yan. Semua yang dilakukan sebelumnya hanyalah berbicara dengan tawa yang gelap dan dingin. Mungkin bukan itu masalahnya. Xiao Yan tersenyum dan mengoreksi. Kakinya tiba-tiba mendarat di tanah dan sedikit suara guntur bergema. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam buram di depan banyak tatapan tertegun di sekitarnya saat dia menembak secara eksplosif ke arah Yao Cheng sambil bergerak seperti hantu. Rasa dingin yang gelap di mata Yao Cheng semakin padat saat dia menyempitkannya dan menyaksikan garis hitam seperti petir. Jumlah doki yang tak henti-hentinya mengalir dengan cepat dan bergerak di dalam tubuhnya. Dua aura kuat tumbuh semakin kuat di dalam arena.
Tabrakan dahsyat langsung meletus di area interior menara tingkat 6 ini. Untuk kecepatan Xiaoyan, jarak beberapa puluh meter hanya membutuhkan waktu untuk mengedipkan mata. Namun, orang yang hadir bukanlah orang biasa. Oleh karena itu, mata mereka mampu mengikutinya dengan mantap meskipun kecepatannya sangat tinggi. Sosok Xiaoyan tiba-tiba muncul di udara. Dia menatap Yao Cheng di bawah dan keganasan muncul di wajahnya. Kekuatan penguasa berat di tangannya melonjak secara eksplosif sekali lagi. Dalam sekejap, ledakan sonik yang menusuk telinga terdengar dengan tajam di seluruh tingkat ke-6 saat penggaris berat itu diayunkan ke bawah dan mengambil bentuk. Merasakan kekuatan peretasan ini oleh Xiaoyan, keseriusan juga muncul di mata Yao Zheng, yang telah merasakan penghinaan di dalam hatinya. Kedua tangan Yao Zheng menari dan benang Douqi yang lembab kehitaman dengan cepat melonjak keluar. Akhirnya, mereka dengan cepat diaglomerasi menjadi jaring air di atas kepalanya yang diberi makan oleh lapisan Douqi yang tak ada habisnya. Bang! Penguasa berat itu membawa kekuatan besar saat mendarat di lapisan jaring air Douqi yang padat. Dengan segera, fluktuasi gaya yang terlihat dengan mata telanjang muncul seperti gelombang air dari titik kontak. Alis Xiaoyan sedikit mengernyit saat keduanya bertabrakan. Dia bisa merasakan bahwa banyak benang air membentuk jaring yang mengandung kekuatan adesi aneh. Meskipun kekuatan adesi tidak lemah, kekuatan penguasa berat masih menghancurkan hampir 100 lapisan jaring air Douqi dalam beberapa menit, seolah-olah itu memotong beberapa hal yang lemah dan membusuk. Akan tetapi, tingkat kerusakannya mungkin cepat, tetapi kecepatan di mana Yao Zheng menggumpalkan jaring air juga tidak lambat. Tangannya menari dengan cepat bahkan menampakkan banyak bayangan. Jaring air dengan cepat kembali ke bentuknya di bawah tarian bayangan-bayangan. Saat keduanya meletus, kekuatan adesi yang ada di jaring air Douqi yang padat benar-benar memadatkan penguasa berat di udara ketika penguasa berat itu hanya setengah kaki dari kepala Yao Zheng. Meskipun penguasa berat itu dengan tegas dihentikan, kekuatan yang terkandung di dalamnya masih melewati ruang saat itu mengguncang rambut Yao Cheng yang rapi sampai menyebar ke seluruh tempat. Kepala Yao Zheng diguncang angin hingga dia pusing sesaat. Wajahnya langsung menjadi jelek. Sungguh tidak terduga bahwa dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan setelah baru saja melakukan kontak. Meskipun dia tidak terluka, penampilannya menjadi sangat menyedihkan. Bagaimana dia, yang sangat menghargai reputasi, dapat bertahan? Raungan marah rendah keluar dari tenggorokan Yao Zheng. Tangan kanannya tiba-tiba meringkuk menjadi bentuk cakar saat tapak Douqi berwarna hitam dengan cepat menutupinya. Akhirnya, itu disemen menjadi cakar berwarna hitam yang sangat tajam. Cakar itu bergerak dan paku yang tajam memotong udara, merobek Xiaoyan, yang melayang di udara di depannya. Tangan Xiaoyan memegang penguasa suan berat dengan erat. Kekuatan di tubuhnya meledak dan dia mencabutnya dari jaring air yang lengket itu. Tubuhnya berguling sekali di udara sebelum kakinya yang dibungkus dengan warna hijau Douqi bertabrakan dengan kejam dengan cakar tangan Yao Zheng. Bang! Suara teredam rendah muncul. Keduanya dengan cepat mundur di bawah tolakan gaya. Sesaat kemudian, Yao Zheng dengan keras menginjak tanah dan menstabilkan tubuhnya tepat saat Xiaoyan mendarat dari udara. Dia melirik kaki Xiaoyan dengan sikap dingin yang pekat dan hanya tertawa dingin saat melihat sepatu yang terakhir telah robek, membentuk lubang besar. Pertarungan yang hampir seketika antara keduanya sangat berbahaya. Serangan mereka berat dan jika ada satu pihak yang sedikit ceroboh, pesta itu akan berakhir dengan cedera serius. Pertarungan seru semacam ini menyebabkan penonton di sekitarnya tanpa sadar menganggukkan kepala dengan tenang meskipun mereka semua kuat. Xiaoyan ini memang memenuhi reputasinya. Dia tidak benar-benar berakhir dalam banyak kerugian ketika menghadapi Yao Zheng peringkat ke-17 dalam pertarungan yang begitu sengit. Afinitas air orang ini Douqi sebenarnya memiliki efek korosif kecil. Ini sangat aneh. Jika bukan karena api surgawi yang diam-diam menyelesaikannya, kemungkinan saya akan menderita sedikit kerugian. Xiaoyan dengan lembut menggelengkan kakinya saat dia berbicara dengan keterkejutan di dalam hatinya.
Begitu mereka melakukan kontak, dia jelas merasakan bahwa doki pihak lain memiliki semacam efek korosif. Hei, Xiaoyan, lumayan. Lin Yan mengangkat ibu jarinya ke arah Xiaoyan. Bahkan dia tidak bisa menemukan banyak masalah dengan pertarungan tadi. Lin Yan juga merasa sedikit terkejut bahwa Xiaoyan sebenarnya tidak bisa kalah dalam pertukaran semacam ini. Meskipun Yao Sheng hanyalah bintang 7 Douling, bintang 8 biasa Douling akan kesulitan mengalahkannya karena dokinya sedikit aneh. Penampilan Xiaoyan ini tidak diragukan lagi telah melebihi harapannya. Ini hanya pemanasan. Apa yang bisa dibanggakan? Wajah Yao Sheng menjadi gelap. Suaranya sekelam dan sedingin dokinya, membuat orang merasa dingin. Xiaoyan melirik Yao Sheng dengan acuh tak acuh. Dia tidak mengatakan omong kosong. Dengan gelombang penguasanya yang berat, dokinya mulai menggumpal sekali lagi. Kalian semua berhenti. Petik 2. Namun, saat Xiaoyan dan Yao Sheng hendak mulai berkelahi lagi, mendengus dingin tiba-tiba terdengar. Dengan segera, sosok manusia dengan aneh muncul di medan pertempuran. Aura sombong yang tajam segera melonjak secara eksplosif dengan cara yang luar biasa. Benang garis retak dengan cepat menyebar dari bawah kaki sosok itu, dan mereka memanjang sampai ke tepi area istirahat sebelum perlahan melambat. Aura sombong tajam yang familiar menyebabkan semua orang yang hadir segera menyadari siapa yang telah tiba. Rasa hormat dan keseriusan segera muncul di mata kebanyakan orang. Jelas, orang yang datang memang memiliki bobot yang cukup bahkan di hati orang-orang ini, yang bisa disebut ahli top dari Akademi Dalam. Xiaoyan perlahan menarik penggaris berat di tangannya. Muridnya menyempit saat dia menatap Liu Qing yang muncul di medan pertempuran. Ekspresinya tidak berubah sedikit pun dan dia tidak mengungkapkan rasa hormat atau emosi lainnya. Kakak Liu Qing, Yao Sheng langsung bersukacita saat melihat Liu Qing muncul. Liu Qing melambaikan tangannya dan menghentikan suara Yao Sheng. Dia melirik Xiaoyan dan Lin Yan saat dia berkata dengan suara acuh tak acuh, saya sudah mengatakan bahwa kita harus memprioritaskan pelatihan sekarang. Dendam apapun bisa diselesaikan di kompetisi besar. Liu Qing menatap Xiaoyan dalam-dalam saat kata-katanya mencapai akhir. Jelas, dia memiliki ingatan yang dalam untuk yang terakhir. Yao Sheng membuka mulutnya saat mendengar ini. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tatapannya gelap dan dingin saat dia menoleh ke Xiaoyan. Dia berkata dengan nada datar, anggap dirimu beruntung kali ini. Semoga kita tidak bertemu di Grand Competition. Jika tidak, Anda kemungkinan besar tidak akan seberuntung Anda hari ini. Petik 2. Xiaoyan memutar matanya. Dia terlalu malas untuk diganggu dengan kata-kata yang begitu kejam. Yang dia lakukan hanyalah mengarahkan pandangannya ke Liu Qing. Orang ini adalah lawan terkuatnya. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia tidak memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Xiaoyan, kamu benar-benar membuatku sangat tertarik padamu. Meskipun lawan saya adalah Lin Xiuya, saya juga berharap bahwa Anda akan memiliki kemampuan untuk masuk saat itu. Namun, Anda harus ingat bahwa hidup dan mati terletak pada takdir di Grand Competition. Meskipun Akademi Dalam memiliki aturan yang melarang seseorang menggunakan gerakan membunuh, tinju dan kaki seseorang tidak memiliki mata. Liu Qing berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya samar-samar membawa peringatan. Xiaoyan mengerutkan kening. Dia secara alami dapat memahami arti di balik kata-kata Liu Qing. Dia baru saja akan berbicara ketika suara lembut tiba-tiba terdengar. Xiaoyan adalah seseorang yang aku lindungi. Siapa yang berani menyentuhnya? Petik 2. Suara lembut itu jelas dan mengharukan. Namun, saat suara itu terdengar, ekspresi semua orang di seluruh area peristirahatan, kecuali Xiaoyan, berubah drastis. Mereka mengalihkan pandangan mereka sebelum akhirnya melihat sesosok manusia kecil berdiri di ambang pintu ruang pelatihan. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.